jumpa lagi bersama saya dalam channel Klavo Sukacita. Pemirsa, berkenan dalam segala keberadaan kehidupan kita di saat ini, kembali lagi kita membaca serta merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan. Mari di mana saja kita siapkan seluruh hidup kita kepada pendengaran akan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari berdoa minta tuntunan dan kuasa Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena segala hal yang Tuhan buat baik dan Engkau kerjakan di sepanjang perjalanan hidup. Itu menjadi bukti nyata ketika anugerah-Mu nyata bagi kami sekalian di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Karena itu mohon bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Baik hamba-Mu yang memberitakannya. Tuhan berkenan memberkati pemirsa di mana saja berada dan juga bahkan kru yang bersama di saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami sekalian kepada pendengaran akan firman Tuhan. Jadilah menurut kasih dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini dari dalam Kitab Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sehingga semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini yaitu mengasihi Bapa bukan mengasihi dunia. Mengasihi Bapa bukan mengasihi dunia. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah pesan yang sangat penting bagi perjalanan iman kita. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16, Rasul Yohanes dengan penuh kasih sayang namun tegas mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dunia dalam ayat ini? Dunia di sini bukan berarti ciptaan Tuhan yang indah itu atau yang indah seperti yang digambarkan dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Tetapi dunia yang digambarkan di sini yaitu gaya hidup, prinsip dan cara pandang hidup yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Secara sederhana, ya Rasul Yohanes membagi dunia ke dalam 3 hal yang setiap kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu keinginan daging yang berkaitan erat dengan nafsu tubuh. Ini adalah keinginan untuk menuruti apa saja yang disukai oleh tubuh kita tanpa peduli apakah itu benar atau salah di mata Tuhan. Contohnya ketika kita membiarkan amarah kita lebih menguasai kita, diri kita, sehingga kita bisa saja memaki orang lain atau membiarkan kemalasan membuat kita absen beribadah, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan, atau mencari kepuasan instan yang merusak tubuh dan jiwa kita demi kesenangan-kesenangan yang sesaat saja. Yang kedua, keinginan mata. Pemirsa, ini berhubungan dengan
yang disebut keserakaan. Ini adalah kondisi di mana mata hati kita langsung ingin memiliki setiap hal indah atau mewah yang dilihat oleh mata kita, meskipun kita tidak membutuhkannya. Contoh nyatanya adalah rasa tidak pernah puas dengan apa yang ada. Kita selalu merasa kurang saat kita melihat keberhasilan atau barang milik orang lain. Dan hal-hal ini bahkan bisa membawa kita untuk berhutang demi membeli barang-barang mahal hanya karena gengsi yang ada dalam diri kita. Dan itu penyebabnya berasal dari mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup berkaitan tentang kesombongan. Ini adalah dorongan dalam hati untuk pamer dan merasa diri kita lebih hebat, lebih sukses misalnya, atau lebih suci dari orang lain di lingkungan di mana kita berada. Dan seringkali kita bisa lihat dengan sengaja membicarakan harta dan pencapaian diri supaya dipuji dan dikagumi orang lain, suka menyombongkan silsilah atau jabatan serta merendahkan sesama yang hidupnya lebih sederhana di bawah kita. Nah, pemirsa Klavo Sukacita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman ini Tuhan memberikan peringatan yang sangat jujur kepada kita. Mengapa kita tidak boleh terikat pada hal-hal di atas? Karena dunia ini dan segala keinginannya sedang lenyap. Semua pujian manusia, harta yang kita miliki, semuanya akan lenyap. Semua pujian manusia, harta, kemegahan, kesenangan duniawi, itu semua ada tanggal kadaluarsanya. Semua bersifat sementara. Karena itu saat ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk fokus. Hidup kita habis hanya untuk mengejar standar duniawi. Tanpa kita sadari, kita sudah menjauhkan diri dari kasih Allah Bapa. Kita tidak bisa mendua hati, pemirsa. Karena itu Rasul Yohanes dengan tegas mau mengajarkan kepada kita supaya di tengah lingkungan yang penuh godaan, di mana kita sering dituntut untuk ikut arus yang begitu deras, arus dunia ini, Tuhan menguatkan kita hari ini. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Menolak kesenangan duniawi yang salah bukanlah sebuah kerugian di dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk jujur dalam pekerjaan, memilih hidup bersahaja, dan memilih menjaga kekudusan, kita sedang berinvestasi untuk kedamaian yang sejati bersama Tuhan. Kita tidak sedang berjuang sendirian. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dan sanggup memberi kita kekuatan untuk mengalahkan setiap godaan mata, keinginan hati, dan kesombongan kita. Ada 3 langkah praktis bagi kita saat ini, pemirsa. Mari kita bawa renungan ini dalam tindakan nyata. Yaitu yang pertama, mari kita latih diri kita untuk belajar merasa cukup. Mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan beri bagi kita, tanpa sibuk kita membandingkan diri dengan orang lain, dengan tetangga, kerabat, sana sini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki hari ini. Yang kedua, jaga hati dalam pergaulan. Saat berkumpul bersama orang lain, biarlah percakapan-percakapan kita itu membangun iman, bukan menjadi ajang untuk kita saling pamer kekayaan atau merendahkan orang lain. Yang ketiga, tetap rendah hati. Jika Tuhan mempercayakan hidup ini yang kita miliki saat ini dalam segala kesuksesannya, dalam segala jabatan atau harta, mari kita pakai itu untuk menolong sesama. Mari kita pakai itu untuk menolong jemaat, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita menukar keselamatan dan kedamaian yang kekal dari Tuhan hanya demi pujian manusia yang sifatnya sementara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kekuatan bagi kita
untuk terus hidup berkenan di hadapannya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami menyadari di dalam hidup ini kami tidak mampu tanpa Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, berkenanlah Tuhan untuk memberkati setiap kami sekalian, baik hamba-Mu, pemirsa, bahkan kru, dan semua yang ada bersama dalam keluarga Klavo Sukacita. Tuhan tolong kami dalam seluruh aktivitas hidup kami tiap-tiap hari, supaya kami terus mengasihi Engkau, dan jangan kami pelan-pelan meninggalkan kasih-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Berdoa bagi situasi dan kondisi di atas negara ini, terlebih secara khusus tanah Papua. Tuhan menolong dan memberkati kami. Biarlah kami dalam aktivitas hidup, kerja, karya, dan pelayanan selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu ada dalam damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ini kami dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami di sepanjang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan mohon penyertaan Tuhan selalu bagi kami dalam kehidupan ini. Amin. Shalom.